Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Zuleha dari Prodi PGSD semester 4B. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang artikel yang saya buat mengenai pemenuhan hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam pendidikan. Sebelum melanjutkan ke artikel saya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hak dan kewajiban serta tentang warga negara. Langsung saja. Secara umum, warga negara dinyatakan bahwa warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan secara khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Terdapat dua azas untuk memperoleh kewarganegaraan dengan kelahiran, yaitu ius sanguinis dan ius soli. Ius sanguinis membahas tentang azas keturunan, sedangkan ius soli membahas tentang azas kelahiran. Prinsip ini akan menimbulkan permasalahan kewarganegaraan, yaitu apatrid dan bipatrid. Apatrid tidak berkewarganegaraan, sedangkan bipatrid warga negara ganda. Hak dan kewajiban merupakan salah satu elemen yang penting bagi negara. Hak dan kewajiban menjadi nilai dasar intrinsik warga negara dalam membangun sebuah masyarakat. Hampir semua orang telah memahami antara hak dan kewajiban sebagai warga negara. Akan tetapi, karena setiap orang melakukan aktivitas yang beragam, maka apa yang menjadi hak dan kewajiban seringkali terlupakan. Dalam kehidupan kenegaraan, terkadang hak warga negara saling berhadapan dengan kewajibannya. Negara berkewajiban untuk memastikan pendidikan yang berkualitas dan tanpa diskriminasi kepada setiap warga negara. Untuk memenuhi hak pendidikan setiap warga negara agar menghasilkan pendidikan yang benar-benar berkualitas juga. Nota negara, hak yaitu kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat diterima oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan. Maka dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Pada era revolusi industri 4.0, segala upaya telah ditempuh dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Agar proses dalam pembangunan pada era ini berjalan dengan baik, perlu dukungan dari seluruh masyarakat dan pemerintah. Salah satunya yaitu dengan melindungi kepentingan individu dan negara melalui proteksi hak dan kewajiban warga negara agar dapat terlaksana dengan baik. Perkembangan pemikiran hak asasi manusia di Indonesia pasang dan surut yang secara jelas dapat terlihat melalui sejarah Indonesia. Mulai pada tahun 1908 hingga sekarang ini. Pada dasarnya, konsep hak asasi manusia bukanlah semata-mata sebagai konsep tentang hak-hak asasi individu. Konsep pemikiran hak asasi manusia oleh bangsa Indonesia sejak tahun 1908 lahirnya Budi Utomo, yakni mulai timbulnya kesadaran pentingnya pembentukan suatu negara bangsa. Konsep hak asasi manusia mengemuka adalah konsep mengenal hak atas kemerdekaan, dalam arti hak sebagai bangsa merdeka yang bebas menentukan nasib sendiri. Manusia sebagai generasi penerus juga
dapat memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan di segala bidang kehidupan nasional, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Dalam bidang politik, mahasiswa mempunyai andil yang besar dalam membawa bangsa memasuki era reformasi. Mahasiswa berpolitik tentu tidak salah, karena semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Artinya, keterlibatan dalam berpolitik dijamin secara konstitusional. Permasalahannya ketika dalam menyampaikan pendapat terkadang dilakukan dengan aksi anarkis. Dengan adanya hal tersebut, maka perlu untuk meningkatkan kedewasaan berpolitik agar hal-hal yang berkenaan dengan anarkis tidak terjadi. Dalam pendidikan di Indonesia menjadi hak dari setiap warga negaranya. Hal ini terlihat jelas dalam bunyi pasal 31 ayat 1. Akan tetapi, faktanya hanya pada pembangunan fisik semata. Berbagai pinjaman dari luar negeri selalu dimanfaatkan untuk membangun sarana prasarana fisik. Namun, dalam perkembangan dekade terakhir ini, pemerintah menyadari arti pentingnya pendidikan. Meskipun faktanya sulit bagi pemerintah untuk menyeimbangkan kewajiban konstitusi dalam pemenuhan anggaran pendidikan di tengah tingginya beban cicilan pokok dan bunga utang yang sangat besar. Atas dasar tersebut, maka pemerintah menganalisis apakah peraturan undang-undang negara Indonesia sudah menjamin dan mengatur upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak setiap warga negaranya untuk memperoleh pendidikan khusus. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ada beberapa tanggung jawab yang harus diperankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait kebijakan pendidikan, yaitu 1. Pelaksanaan wajib belajar. 2. Menteri sebagai penanggung jawab pengelolaan dan penentu kebijakan serta standar pendidikan secara nasional. Yang ketiga, pengarah, pembimbing, pembantu, dan pengawas. Keempat, memberikan layanan, kemudahan, dan jaminan. Kelima, menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan. Keenam, memfasilitasi adanya pendidik dan tenaga kependidikan. Ketujuh, melakukan pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan. 8. Menyediakan pendanaan atau anggaran pendidikan, yaitu berupa kayak dana BOS. 9. Mengembangkan satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Dan yang ke-10, pemerintahan daerah provinsi sebagai koordinasi. Sekian atas video tentang artikel saya. Apabila ada kesalahan, saya pribadi mengucapkan banyak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.